الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السادة القادات أما بعد وقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap pengurus Masjid Raya Bintaro yang saya hormati dan juga para tokoh masyarakat yang mungkin hadir di sini, para asatid, para hadirin, hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita yang masih tertutup. Mudah-mudahan kita diberikan wafat husnul khatimah dan Allah jaga semua nikmat-nikmat agama ini kepada kita sampai kita meninggal dunia dan kita kumpul bersama Nabi SAW di surga dan orang-orang saleh insyaallah dan saudara-saudara kita dan orang kita kenal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah bisa beriktikaf di masjid ini, kumpul di sini melaksanakan kegiatan yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW, yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya agak terlambat, saya mohon maaf atas keterlambatan saya karena satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa sampai juga di sini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebelumnya saya mau tanya nih, siapa tahu ada yang tahu di sini. Ada yang tahu gak sekarang bertepatan dengan hari apa? Ada yang tahu gak sekarang hari apa? Hari ini bertepatan dengan hari apa kira-kira? Hah? Sekarang tanggal 18 Desember. Hari apa kira-kira? Ini adalah hari bahasa Arab sedunia. Sekarang. Ya, sepertinya tidak banyak umat Islam yang tahu. Walaupun ini momentum yang sepertinya tidak ada kegiatan, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan agama, tapi ini justru sangat erat. Ini adalah hari bahasa Arab sedunia yang diperingati di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Tapi mungkin di Indonesia masih sedikit mungkin orang-orang yang perhatian begitu. Kebetulan insya Allah kajian kita pada saat ini temanya Sirah Nabawiyah. Saya sempat bingung juga ini kalau Sirah Nabawiyah kira-kira yang pas kita mulai bahas apaan gitu. Tapi subhanallah tadi beberapa hari yang lalu saya ingat, oh ini pas banget tanggal 18 Desember dan berhubungan dengan bahasa Arab. Maka insya Allah kita akan membahas kaitan Sirah Nabawiyah dengan bahasa Arab atau dengan Jazirah Arab secara umum. Ada satu kitab yang sangat fenomenal dan kitab ini juga sangat booming, bahkan sampai sekarang kitab itu terus dibaca, bahkan di kampus-kampus, di lembaga-lembaga pendidikan. Kitabnya mungkin sebagian dari kita ketahui, kitab tersebut berjudul Fiqhus Sirah An-Nabawiyah dan sudah ada terjemahannya, yaitu kitab yang ditulis oleh Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama di Syam yang sangat luar biasa. Sebagian ulama menyebut beliau Ghazali hadzal asr. Beliau adalah Imam Ghazali-nya abad ini karena jeniusnya beliau, pemikirannya luar biasa. Dan itu pembahasan sejarah Nabi Muhammad SAW yang unik, yang sepertinya belum pernah digali sedalam itu oleh para pembicara-pembicara sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum-sebelumnya. Karena itu membahas tentang sejarah Nabi Muhammad dari sisi pemahaman apa yang bisa kita ambil daripada pembahasan sejarah setiap poin itu. Misalnya Rasulullah SAW mengembalakan kambing, pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Kembali kepada kita untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya. Di kitab itu sebelum membahas sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau menulis satu judul yaitu Sirru Ikhtiyari Jaziratil Arab
libi'ithati Rasulillah SAW. Kurang lebih juga seperti itu. Rahasia dibalik dipilihnya Jazirah Arab untuk menjadi tempat Nabi akhir zaman, untuk bangkitnya atau dilantiknya Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW. Yang kemudian sering kita mendengar dari orang, kenapa Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang sempurna ini diutus di tengah bangsa Arab? Kenapa Rasulullah diutus di tengah bangsa Arab? Ada apa dengan bangsa Arab seperti itu? Kenapa tidak diutus di bangsa yang lain? Misalnya di Nusantara, kan orang Nusantara kan baik-baik nih, ya kan? Khair orang Indonesia. Kenapa Rasulullah diutus di Indonesia? Orang Indonesia ini baik banget, apalagi di wilayah-wilayah tertentu yang memang orangnya kalem-kalem, lembut-lembut, ya. Kita sering dengar bercandaan teman-teman kita tuh sampai-sampai kalau ada yang diinjek kakinya dia minta maaf, saking baiknya. Maaf Pak, kaki saya keinjek nih. Saking baiknya kakinya keinjek dia minta maaf tuh, subhanallah ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak diutus di Eropa, di Nusantara atau di Asia atau di belahan dunia lainnya? Ada apa dengan bangsa Arab? Dulu ya, manusia itu kan, kita ini semakin hari semakin belajar, wawasan kita semakin bertambah. Dulu saya waktu belum membaca kitab ini, belum dengar keterangan dari ulama, waktu masih anak-anak, masih muda, kita suka mendengar ada orang-orang yang bahkan saya dengar langsung mereka di atas mimbar, mereka saat berceramah atau menyampaikan tausiah mereka, khususnya di acara-acara di momentum yang ada hubungannya sama Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, kenapa Rasulullah SAW diutus di tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu bangsa paling bobrok di dunia pada saat itu, gitu. Saya sering dengar tuh, saya sendiri dengar, bukan kata orang. Bangsa paling bobrok sampai disebut era jahiliyah. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah berhasil di tempat yang paling bobrok, apalagi di tempat yang lain akan lebih mudah begitu. Pernah dengar gak Bapak yang gitu? Pernah dengar ya? Dan itu fatal banget. Itu salah besar dan itu bahaya banget untuk agama seseorang, bahaya. Itulah dia mungkin efek daripada kebodohan, efek daripada orang yang memahami agama tanpa ilmu atau tanpa guru seperti itu, jadi malah menjudge buruk sesuatu yang Allah anggap baik. Maka dari itu perlu diangkat, ya, apalagi di tanggal 18 ini yang kaitannya dengan bahasa Arab. Karena memang ada kaitan di situ juga. Kenapa? Apa rahasia? Apa hikmah dibalik diutusnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang sempurna, Nabi yang paripurna, yang syariatnya tidak terbatas di wilayah teritorial tertentu atau di masa tertentu, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi di zaman kapanpun, di masa kapanpun, dan di daerah manapun syariat beliau akan selalu relevan, selalu cocok. Nabi yang segitu sempurnanya, syariat yang sedemikian sempurnanya, kitab suci yang segitu sempurnanya, ada apa Allah pilih bangsa Arab untuk menjadi tempat muncul dan lahirnya syariat tersebut? Ada banyak hikmah dan ulama telah mengkaji ini, dan saya yakin mungkin sebagian daripada antum ada yang sudah membaca, sudah mengkaji itu ya. Tapi nggak ada salahnya kita ulang, karena mengulang-ulang sesuatu yang manis itu tetap manis, katanya begitu. Yang pertama, ada banyak rahasia kenapa Rasulullah diutus di tengah bangsa Arab. Yang pertama, hikmah secara geografis, secara geografis, secara wilayah teritorial, bangsa Arab itu berada di tengah-tengah untuk mempermudah penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan kita tidak akan memahami ini kecuali kalau kita melihat peta. Dan peta zaman sekarang sama peta zaman dahulu beda, bukan beda tempatnya, bukan, tapi orang-orangnya. Di zaman dahulu itu ada wilayah tertentu yang dikuasai oleh Romawi dan wilayah tertentu yang dikuasai oleh Persia. Ada dua kekuasaan besar pada saat itu. Dan tempat yang paling strategis untuk penyebaran agama Islam itu kalau posisinya pertama muncul di tengah bangsa Arab, khususnya di kota Mekah. Jadi hikmah yang pertama itu supaya memudahkan agama Islam ini menyebar ke seluruh penjuru. Karena Rasulullah SAW, Allah sebutkan di Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ.
kami tidak mengutus engkau wahai Rasul kecuali untuk seluruh umat manusia. Bu'itsu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus untuk orang yang berkulit hitam sampai orang yang berkulit merah semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Allah berfirman di Al-Quran, setiap Rasul kami utus di kaumnya masing-masing dengan bahasa kaumnya masing-masing, berbeda dengan Rasulullah SAW yang paripurna. Jadi seluruh penjuru bumi ini memang akan kena jangkauan dan kena kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka tempat pertama keluar itu sangat pengaruh. Dan bangsa Arab ini atau Mekah pada saat itu menjadi tempat yang paling strategis. Kok begitu dulu? Bukannya ada tempat yang lain yang lebih strategis? Kita perhatikan, dulu Mekah itu menjadi titik kumpul manusia. Tidak ada satupun tempat yang menjadi titik kumpul manusia, menjadi magnet kehidupan manusia kecuali Mekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ditambah lagi dengan firman Allah, dikuatkan dengan pernyataan Allah berfirman di Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya tempat ibadah, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk seluruh umat manusia adalah yang ada di Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid pertama, masjid tertua dalam sejarah kehidupan manusia itu Masjidil Haram. Sehingga bangsa Arab mereka setiap tahun haji, setiap tahun. Orang dari mana-mana tuh datang ke situ. Nah, memudahkan Nabi, tidak perlu Nabi kesana dan kesini, kesana dan kesini. Walaupun nanti akhirnya kemudian bisa menjadi sebabnya orang Madinah masuk Islam karena mereka pergi haji, kemudian ketemu Rasul dan seterusnya. Setelah itu nanti ke Romawi dan seterusnya. Jadi hikmah yang pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di tengah bangsa Arab adalah karena hikmah secara geografis. Tempat yang strategis, posisi di tengah, ke Yaman dekat, ke Najran dan sekitarnya, sekitaran kota Mekah itu, ke Habasyah dekat, kemudian juga ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah dikuasai Romawi karena Romawi kekuasaannya sangat besar. Ya, sehingga mempermudah Nabi. Karenanya kita tahu di tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah, Nabi mengutus 7 orang sahabat untuk membawa surat masing-masing kepada pembesar-pembesar di saat itu, kepada penguasa Heraklius, kepada Raja Najasyi, kepada Kisra, dan kepada pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ya, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah pasti. Jadi hikmah yang pertama itu. Ditambah lagi Mekah ini, kalau kita lihat mungkin secara penelitian atau para ilmuwan-ilmuwan mengkaji, Mekah ini sebenarnya titik tengah bumi sebenarnya. Ya, titik tengah bumi. Sehingga para astronot itu mendapatkan sesuatu yang berbeda di kota Mekah. Kalau mereka lihat secara ilmu astronomi, kota Mekah ini memang berbeda katanya. Ditambah lagi, saya tidak ngerti masalah jam itu. Kalau jam itu katanya paling akurat mulai start waktu itu kan di London katanya ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi penelitian-penelitian bahkan sebenarnya kota Mekah itu lebih daripada kota London. Walhasil kota Mekah ini memang banyak keistimewaan. Dan itu menjadi tempat yang sangat strategis untuk memulainya Allah Subhanahu wa ta'ala akan risalah yang sempurna yang dibawa oleh Nabi yang sempurna, Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah yang pertama, geografis. Memang Allah punya tujuan agama Islam ini supaya lebih cepat dan lebih mudah menyebar ke wilayah-wilayah sekitar kota Makkah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya, sebenarnya kalau ada orang tanya kenapa Nabi Muhammad diutus di bangsa Arab, sebenarnya buat kita orang Islam, buat kita orang mukmin cukup ayat itu jawabannya sebenarnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih paham, Allah lebih mengerti di mana dia tempatkan risalahnya. Ngertian Allah sama kita. Nah, karena dari itu, dari ayat itulah kemudian ulama mengkaji, mencari tahu hikmah apa rahasianya. Jadi hikmahnya sangat banyak. Itu yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di tengah orang-orang Arab atau bangsa di tengah kaum Arab, bangsa Arab, Jazirah Arab. Hikmah yang kedua karena bahasa Arab. Nah, sekarang kita berada di hari bahasa.
Bahasa Arab adalah bahasa yang paling lengkap dan paling sempurna di antara semua bahasa manusia yang pernah ada. Antum boleh googling, boleh browsing, boleh cari informasi. Kita cari-cari tahu tentang bahasa Arab, dan kebetulan juga saya memang suka bahasa Arab walaupun saya bukan ahli, senang aja sama bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu adalah bahasa yang kosakatanya paling sempurna di antara semua bahasa. Ini nabi-nabi yang sempurna, syariat yang sempurna. Kalau Nabi Musa dan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja, syariatnya cocok untuk Bani Israel, untuk tradisi mereka, kebiasaan mereka. Tapi Nabi Muhammad ini akan menyebar ke seluruh model manusia, seluruh model iklim, dan juga seluruh belahan dunia yang modelnya macam-macam, iklimnya macam-macam, dan Islamnya harus sempurna. Maka dibutuhkan media yang sangat sempurna, yaitu bahasa. Dan bahasa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab. Antum tahu bahasa Arab ini adalah bahasa yang memiliki kosakata terbanyak dari semua jenis bahasa yang pernah ada di atas muka bumi. Kurang lebih ada 12 juta kosakata, 12 juta kosakata. Dan urutan kedua itu saya lupa bahasa apa yang hanya 6 juta atau 5 juta, hampir setengahnya. Jadi buat nyaingin bahasa Arab itu sangat jauh banget. British atau apa gitu yang kedua saya lupa. Itu 6 juta sekian. 12 juta kosakata. Bayangkan, yang kalau kita lihat bagaimana bahasa Arab ini luar biasa, dan Nabi menjadi rujukan bahasa Arab. Cerita bahasa Arab ini sangat banyak. Ada satu ulama yang dekat dengan seorang penguasa pada saat itu. Ada seorang penguasa yang kemudian duduk, dan ada satu ulama duduk di dekat penguasa ini, di tengah orang-orang yang sedang berkumpul itu ingin menyampaikan satu dan lain hal. Tapi di pojok ada satu orang yang seperti tidak peduli, tidak memperhatikan ulama dan pejabat ini, dan dia justru malah melunjurkan kakinya, kayak orang yang ngerendahin begitu. Kemudian ulama ini menegur, ya kalb, man anta? Hei kamu, wahai, mohon maaf, kamu anjing, kamu siapa? Kamu kenapa begitu? Kemudian orang ini tiba-tiba menjawab, al-kalb alladhi la ya'rif arabiyyata kalb hatta 70 kalimah. Orang ini menjawab dengan kata-kata, anjing yang sebenarnya adalah orang yang tidak paham 70 bahasa Arabnya anjing dalam bahasa Arab. Kamu tahu gak? Bahasa Arab anjing itu ada 70, kamu tahu gak? Gitu. Di depan orang banyak, dia sebutin hanya beberapa doang, dia nggak tahu. Dia bilang, jadi yang anjing itu saya apa kamu? Diam ini orang. Ini orang namanya Al-Ma'arri, seorang ulama Al-Ma'arri. Kejadian itu menyebar kemana-mana sampai ke telinga Imam Suyuti. Imam Suyuti, Al-Hafidh Suyuti, yang karya kitabnya itu luar biasa banyak banget. Sampai beliau menyusun sebuah risalah, satu kitab. Isinya hanya ingin membuktikan ucapan orang tadi, apakah benar bahasa Arabnya anjing itu 70. Imam Suyuti kemudian mencari di berbagai macam literatur, dan beliau hanya mampu 60 sekian. Sampai beliau tulis kitabnya itu At-Tahri, saya lupa judul kitabnya. Saya ingin mencoba mengurai fenomena antara Ma'ari tadi itu yang dicela oleh satu orang tadi. Ternyata bahasa Arabnya itu sangat banyak. Wahkata dan begitu. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat luas dan sangat banyak, sehingga bahkan para sahabat pun katanya mereka kadang-kadang ada bahasa Arab yang mereka belum tahu. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya mau tahu firman Allah yang bunyinya wa fakihatan wa abba, itu abba artinya apa? Orang Arab yang lahir di Arab, makan korma Arab, minum air Arab. Begitu dengar turun Al-Quran, ada kata-kata yang mereka kok baru dengar begitu. Sampai bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang luar biasa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ayyu sama'in tudhilluni. Langit mana yang mau menaungi saya? In qultu fi kitabillah ma la a'lam. Kalau saya berani-berani
menjawab sesuatu di dalam Al-Quran yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu artinya apa. Sampai dijelaskan baru oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat semuanya. Abbas bin Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak tahu apa. Begitu Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika turun surat Al-Fatir, Allah Fatirus samawati wal ardh. Surat Al-Fatir, beliau sendiri heran, ini Fatir artinya apa? Sampai ngelihat dua orang pedalaman lagi cekcok berebutan sumur. Yang satu mengatakan, ini sumur anak, enggak, ini sumur anak. Ana fatartuh. Saya yang pertama kali buat sumur ini. Oh, berarti itu artinya Allah Fatirus samawati wal ardh, Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga para sahabat itu sering kali mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang mereka tidak tahu dan mereka bertanya, Rasulullah, apa artinya ini? Dijelasin sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW memiliki semua ilmu bahasa, termasuk kelengkapan bahasa Arab ada sama Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia yang sempurna, syariat yang sempurna, bahasanya harus bahasa yang paling sempurna. Kalau kita bangsa Indonesia ini banyak sekali menyerap akar kata bahasa Arab. Kita ini sehari-hari akrab sama bahasa Arab sebenarnya. Banyak banget omongan kita itu yang berasal dari bahasa Arab. Maaf. Kita sering ngomong maaf. Maaf itu bahasa Arab aslinya. Apa artinya? Ma'fu. Afa ya'fu afwan. Bahwa afi wa dzaka ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Ya, maafkan saya, oke saya maafkan. Ma'fu. Saya sendiri belum tahu bahasa Indonesianya asli, yang asli ya, maaf itu apa? Saya belum tahu. Itu bahasa Arab asli. Selamat, udah pasti udah selamat. Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab semua tuh Pak. Diwan itu artinya apa? Perkumpulan, perwakilan, wakil, rakyat, ra'iyah itu rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab semua. Dan biasanya yang diambil dari bahasa Arab, subhanallah, itu yang konotasinya positif. Adil, hukum, adab, fasal, ayat, selamat, khasiat, maklumat, yang bagus-bagus kan? Ya, positif semua konotasinya. Terus apa lagi? Maaf dan seterusnya. Masyarakat itu dari kata-kata musyarakah. Dan banyak lagi, rata-rata konotasinya positif. Jadi sebenarnya membangun peradaban orang Indonesia ini kalau ditelusur-telusurin sebenarnya bangsa Arab juga. Dan itu konotasi yang positif. Ya, di saat yang sama juga kita mungkin ada bahasa-bahasa lain yang masuk ke tengah bangsa kita, tapi biasanya seputar makanan biasanya. Siomay, capcay, kue tiaw, terus apa lagi? Puyong hai, masuk juga bangsa lain tapi konotasinya makanan. Jadi urusan makanan mau mereka. Kalau bangsa Arab datang ke Indonesia itu urusan peradaban, membangun karakter bangsa Indonesia. Musyawarah, adil, adab, ya, hukum, ayat, fasal, itu semua dari bahasa Arab. Dan itu semuanya bahasa yang paling lengkap. Kurang lebih ada 400 kosakata bahasa Indonesia yang berakar bahasa Arab. Kurang lebih. Dan ini adalah satu rahasia yang nggak bisa dipungkiri, bahwa bahasa Arab bahasa yang paling lengkap. Bagaimana kalau Nabi diutus di Indonesia, sedangkan di Indonesia-nya kita banyak pinjam dari bahasa Arab. Hikmah yang sangat besar, kelengkapan bahasanya. Apalagi ini mau turun kitab suci yang lestari, yang abadi, yang langgeng sampai hari kiamat, nggak bakal bisa diotak-atik. Dan lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai'. Di Al-Quran tidak ada yang kami tinggalkan, semuanya ada di Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Butuh bahasa yang paripurna. Dan kalau antum dalamin lagi bahasa Arab, bahasa Arab ini buat orang cerdas, ya, buat orang cerdas, luar biasa. Kita nggak bahas bahasa Arab betul, tapi rahasia bahasa Arab luar biasa, nggak ada habisnya. Ada salah satu guru kami di Madinah, ya, Guru Habib Muhammad Falak juga, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Di umur beliau yang sudah sepuh belakangan, ya, itu beliau katanya masih tetap belajar sama orang Shinggiti, masih mempelajari bahasa Arab. Karena keindahan Al-Quran itu ada di bahasanya. Salah satu yang paling besar ada di bahasanya. Bahkan bangsa Arab pada saat itu
Mereka ketika mendengar firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, ini orang kafir, orang musyrik, mereka sampai sujud. Sajadtu li fasahati hadzal kalam. Ditanya sama temannya, "Lu ngapain lu sujud dengerin Quran yang turun sama Muhammad?" "Saya sujud saking gurihnya, indahnya, fasihnya bahasa ini. Ini bukan bahasa orang nih." Begitu. Abu Jahal, saya tadi di mobil ngeliat Syekh Said Kumaidi, ada satu orang ulama di Maroko sana, berbicara tentang bahasa Arab. Abu Jahal itu orang yang paling mencari celah buat menyerang Nabi Muhammad dan ajarannya, ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga yang lain-lainnya, konco-konconya bersatu. Dia mencari di mana kekurangan Nabi Muhammad. Bagaimana cara mencari kekurangan Nabi Muhammad? Enggak ketemu. Dibilang sihir, kita tahu sihir baca-bacaannya, kata mereka. Dibilang dukun, kita tahu dukun itu seperti apa. Dibilang tukang syair, kita ahlinya, kata mereka. Mereka tuh nggak ada muslah buat nyerang Nabi Muhammad dan Quran yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Walhal sekarang sebagian orang-orang yang bahkan mereka katanya Muslim, mereka merendahkan Quran, katanya Quran ada kekurangan ini, Quran katanya ada kekurangan itu. Bahkan kita pernah dengar ada orang yang mengkritik maqati' awali suwaril Quran, huruf-huruf pertama surat Al-Quran itu, al-huruf al-muqatta'ah, alif lam mim. Kan ada kan orang-orang sekarang yang mungkin mereka liberal gitu mengkritisi apa itu alif lam mim. Bahkan saya pernah dengar ada beberapa orang yang kuliah di satu tempat, dia bilang, "Tapi dosen saya mengkritisi surat Al-Fil, dosen saya mengkritisi kisah Nabi Musa yang ada di Al-Quran. Dosen saya mengkritisi awal-awal Quran itu yang huruf ini, huruf itu dan lain sebagainya." Saya bilang, mestinya Abu Lahab belajar sama dosen itu. Abu Jahal aja nyari selahnya nggak ketemu, dosen itu nemu, subhanallah, pinteran dia. Mestinya kalau itu jadi selah buat nyerang Nabi Muhammad, mereka lebih dulu dan mereka lebih paham bahasa itu. Tapi justru mereka ini sampai malam-malam katanya sendirian. Abu Jahal pernah malam-malam sendiri nindik itu melihat orang nggak ada, ketemu berpapasan sama satu orang, saya lupa namanya siapa. Ini 2 CS dia sama-sama musuh Nabi Muhammad, di tengah jalan ketemu. Ada dulu ini kalau bahasa kita ini, "Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Ini antara gua malu ya dan gabung ya. Gua pengen dengerin Quran yang dibaca." Mereka itu keindahan, mereka itu merasakan kenikmatan keindahan Quran bahasanya. Jadi antum bayangin kafir-kafir Quraisy itu mendengar Quran itu lezatnya bukan main, gurihnya bukan main. Di saat yang sama ada sebagian muslim yang katanya belajar untuk punya ilmu mengkritisi Al-Quran. Mungkin kita karena kita nggak ngerti bahasa Arab, jadi kita biasa dengan Quran. Indah karena dari suara mungkin kalau kita ya. Kalau kita dengar orang baca Quran, indahnya dari mana? Suaranya. Subhanallah, ini Al-Quran. Coba yang baca orang lain, belum tentu begini. Tapi orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar Quran dibacakan, mereka bahkan sujud, mereka bahkan luar biasa tertegun dengan bacaan-bacaan itu. Tidak sedikit yang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Bahasa yang tidak dimiliki di peradaban manapun, bahasa Arab. Jadi alasan bahasa menjadi salah satu hikmah diutusnya Nabi Muhammad di tengah bangsa Arab yang tidak dimiliki bangsa lain. Tidak dimiliki bangsa lain. Bahkan terakhir untuk kajian untuk hikmah yang kedua ini, saya tutup dengan satu kisah. Bahasa Arab itu kadang-kadang satu kata bahasa Arab punya banyak makna, atau satu makna macan bahasa Arabnya ada lebih dari puluhan atau bahkan ratusan. Ya, Durgham, terus Qaswarah, Asad dan seterusnya. Begitu juga satu kata bahasa Arab fada yafitu fai'an, itu artinya banyak. Daraba yadribu daraban, artinya banyak. Nggak cukup melihat translate terjemahan Google, kadang-kadang nggak cukup. Ada satu kisah, ada satu orang laki-laki datang ke rumah sahabatnya ya, yang sudah lama tidak berjumpa. Dia ketok pintu rumahnya, "Assalamualaikum." Akhirnya yang jawab dari dalam anak kecil perempuan, "Waalaikumsalam." Buka pintu, anak kecil perempuan. Bapak ini bertanya, "Aina abuki?" "Ayah kamu kemana?" "Ada ayah kamu, saya mau berjumpa sama ayah kamu." Anak ini menjawab kemana ayahnya pergi hanya dengan satu akar kata. Ada tambahan sedikit.
Abi fa'a ilal fayafi liyafi alana bifai'in fa idza fa'al fai'u yafi. Satu akar kata. Abi, ayah saya, fa'a, pergi ilal fai'i, ke tempat kayu-kayu begitu hutan. Liyafi'a, untuk mencari lana bifai'in, mencari kayu bakar. Fa idza fa'al fai'u yafi. Kalau matahari terbenam, ntar dia balik, tungguin aja. Kalau mau sampai matahari terbenam. Satu akar kata. Abi fa'a ilal fayafi liyafi alana bifai'in fa idza fa'al fai'u yafi. Sampai kaget-kaget nih temen, keren banget ya anak temen gua, keren banget kata dia. Satu akar kata, dan belum lagi banyak orang. Bahasa yang begitu indah, yang sempurna, yang gak akan ditemukan di daerah manapun, dataran manapun, nggak ada bahasa seindah bahasa. Itu alasan kedua kenapa Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab. Bahasanya sempurna, paling banyak kosakatanya, indah uslub-uslubnya, dan kita bisa menafsirkan sesuatu yang ada di hati dengan ekspresi yang paling indah, yang diterjemahin ke bahasa-bahasa lain tidak seindah itu aslinya. Pada itu mengkaji Al-Quran kita, terjemahan itu tidak bisa dijadikan patokan, hanya untuk pemahaman saja. Indahnya bahasa Arab tidak akan bisa diwakili oleh terjemahan bahasa Al-Quran maksudnya. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di tengah bangsa Arab. Bangsa Arab itu Allah sebut di Al-Quran, mereka adalah bangsa yang ummi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah yang mengutus Nabi di tengah bangsa atau di tengah kaum yang ummi. Bangsa Arab ini punya karakter atau sifat mereka itu ummatun ummiyah. Mereka adalah kaum yang ummi, umat yang ummi. Apa itu ummi? Ummi dari asal kata ibu, ibu. Ya. Tapi ar-rajulul ummi itu sering kita artikan orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, atau tidak punya buku panduan khusus, kitab suci panduan khusus. Kenapa disebut ummi? Kayak seolah-olah dia dari lahir sampai sekarang sama ibunya terus, nggak belajar, nggak apa kayak begitu. Jadi dinisbatkan kepada ibu, anak mama, anak begitu yang nggak mandiri, kayak begitu. Secara bahasa begitu ya. Nah, bangsa Arab ini disebut dengan kaum yang ummi. Kenapa ummi? Karena mereka tidak punya kitab suci. Berbeda dengan ahlul kitab. Berbeda dengan ahlul kitab al-Yahud dan al-Nasara. Pada saat itu orang Najasyi Ethiopia atau Afrika, mereka menganut Nasrani, dan beberapa bangsa Arab ikut Nasrani, Najran gitu. Ada beberapa lah gitu. Ada juga orang-orang Yahudi di Eropa, di Romawi dan seterusnya. Nah, kalau orang sudah memiliki kitab pemahaman tertentu, itu nanti bisa dibilang ini inspirasi dari apa yang pernah dia pelajari. Kaum yang ummi adalah kaum yang polos, ibarat kertas masih putih. Belum pernah ada pemahaman tertentu, belum pernah ada undang-undang tertentu, belum ada keterangan apapun yang menjadikan mereka terkontaminasi dengan ajaran atau pemahaman tertentu, belum ada. Gitu. Ummi. Jadi mereka itu pemahaman mereka, akidah mereka berdasarkan menurut mereka, bukan menurut apapun yang datang dari luar. Masih jibilatul insan, masih berdasarkan akal dan keinginan kebodohannya dia. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Seperti orang yang nyasar, dia nggak tahu kemana, dia nggak ada yang mengarahkan sebelumnya. Nama dari itu Nabi Muhammad disebut dengan An-Nabi Al-Ummi, kaum yang ummi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Muhammad di tengah kaum yang ummi, yang mereka itu tidak memiliki ajaran, tidak ada yang masuk kanan kiri, belum ada, masih kosong, masih murni, masih bersih gitu. Tapi kalau dilihat karakter mereka punya karakter yang luar biasa. Bangsa Arab itu terkenal orang yang suka menjamu tamu. Di bangsa Arab, mereka itu kalau kedatangan tamu, aib bagi mereka bertanya ke tamu, ada perlu apa ya? Aib kalau belum menginap 3 hari. Jadi kalau bahkan di depan rumah bangsa Arab itu ada kayak semacam panci, ada semacam
baskom begitu untuk nandain kami siap menerima tamu, siapapun yang mau datang ahlan usahlan, siapapun. Jadi kalau ada tamu ke rumah mereka dijamu, dikasih makanan, ngobrol, diajak ngobrol. Kalau nih orang belum kasih tahu tujuan dia datang, nggak bakal ditanya, itu aib buat mereka. Kalau sampai malam disiapin tempat tidur, kalau antum tidur di sini. 2 hari sampai 3 hari belum ngomong juga tujuan datang apa ditanya. Kalau boleh tahu tujuan apa datang sini ya? Kalau kita kan baru nyampe udah kita tanya. Ya 5 menit. Ada yang bisa saya bantu? Ada ya Pak kan? Datang ke sini kita kamu gitu Pak, kita beda kok. Mereka punya karakter luar biasa. Ya. Terus belum lagi mereka itu punya sifat-sifat lain yang tidak dimiliki sama bangsa-bangsa lain. Kenapa nggak di tempat yang lain? Apakah jahiliyah bangsa Arab itu bangsa paling bobrok? Kalau kita lihat, kata Syekh Muhammad Sa'id Al-Mabuti, kalau kita lihat bangsa-bangsa yang lain di zaman itu, mereka itu punya kebiasaan yang lebih parah. Orang-orang Persia, ya, di zaman Rasul SAW, raja Persia dan penguasa-penguasa dan orang-orang Persia secara umum, mereka itu punya kebiasaan menyetubuhi ibu kandung, menyetubuhi anak perempuan kandung, menyetubuhi kakak dan adiknya. Itu nikah kayak itu hal biasa buat mereka. Kalau di bangsa Arab bagaimana? Bangsa Arab, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Enggak usah lihat orang Arab, lihat ontanya. Onta itu kenapa disebut sama Allah di Al-Quran dan sebagainya. Ini punya kelebihan yang agak dimiliki sama binatang lain. Onta itu tidak akan pernah menyetubuhi ibunya sendiri. Pernah ada orang yang pengen coba, bener gak kayak begitu? Ditutup nih onta, palanya dimasukin ke kandang perempuan. Onta kan nggak tahu, akhirnya disetubuhi. Begitu dibuka dilihat ibunya, itu onta bunuh diri, serudukin kepalanya. Orangnya dikejar-kejar terus dia bunuh diri. Jadi kalau dibilang jahiliyah paling bobrok, memang secara umum jahiliyah orang nggak ada agama, mereka secara umum memang nggak ada tuntunan. Tapi kalau dilihat paling bobrok, wah di zaman itu coba pelajarin kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa yang lain. Romawi pada saat itu mereka punya kebiasaan menjajah negeri orang. Yang namanya bunuh orang itu biasa. Bunuh orang itu biasa buat bangsa Romawi. Caplok negeri orang, makanya kita kan dijajah dan segala macam. Itu buat mereka hal yang biasa. Ya, merebut, menguasai, itu diperbudak, suruh bikin ini, tambang emas, nggak dikasih makan, dikebukin orang sampai mati, itu biasa. Ya, itu satu hal yang memang dari dulu mereka banyak dari mereka seperti itu. Ya karena peradaban mungkin. Kalau sekarang mereka udah ada pendidikan, segala macam. Sekarang pun masih penjajahan masih banyak di mana-mana. Yang terselubung, yang tidak terekspos masih banyak. Gitu. Tapi di tengah bangsa Arab, antum tahu dulu di tengah bangsa Arab ada yang namanya hilful fudul, ada juga namanya harbul fijar. Terjadi peperangan, tapi peperangan itu karena kezaliman. Ada orang nagih utang, terus kasar, terus bikin perjanjian, sekarang nggak boleh ada kezaliman lagi. Mereka tuh punya harga diri yang sangat luar biasa. Di samping mereka nyembah berhala, seperti mereka minum khamr. Ya kalau khamr memang itu di syariat kita, Nabi Muhammad datang aja nggak langsung diharamin gitu, dan itu terdapat hal-hal yang pembahasan tersendiri dalam syariat. Jadi kenapa Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa? Mereka adalah kaum yang ummi, yang masih polos, belum pernah dengar peraturan undang-undang kecuali dengar katanya millati abina Ibrahim. Ayah Nabi kami Ibrahim katanya pergi haji seperti ini. Kok ada patung tuh itu modifikasi yang pertama kali bikin patung si ini itu kalau kita bahas dalam sejarah gitu ya. Dan kemudian mereka itu tersesat karena pola pikirnya mereka sendiri. Tapi secara umum mereka itu masih polos, belum tahu apa-apa dengan bahasa yang mereka miliki. Jadi jahiliyah itu bukan berarti jahiliyah dari segi tidak mengerti bahasa atau tidak ngerti tulis menulis. Mereka ada tulis menulis dari dulu. Bahkan Nabi Muhammad diboikot selama 3 tahun. Ya kita tahu ada sahifah di Ka'bah itu yang ditulis kemudian ditempel di tengah Ka'bah dan seterusnya. Adapun Nabi Muhammad ummi, Nabi tidak baca dan tidak tulis, itu mukjizat yang pembahasannya beda tersendiri. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil dunya. Kalau kamu mau tahu mukjizat Nabi Muhammad sehebat apa, cukuplah umminya Nabi Muhammad. Tidak baca dan tulisnya Rasulullah, itu mukjizat. Padahal beliau yatim, tapi beliau punya akhlak dalam keadaan yatim. Padahal beliau tidak baca, tidak tulis, tapi tahu ilmu hal yang sekarang orang dapat
bikin disertasi mungkin karena meneliti 1-2 hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ummi tapi kok kata-katanya bisa bikin orang dapat penghargaan. Nah, karena umminya Nabi Muhammad SAW kita sering dengar itu disetting sama Allah. Nabi Muhammad tidak baca dan tulis, tujuannya supaya tidak ada salah orang mengatakan bahwa Quran itu adalah karya tulis Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi tidak baca tidak tulis, sehingga tidak ada salah untuk orang menuduh Quran seperti itu dan bahwa Quran itu murni firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah bangsa Arab. Kemudian ada hikmah-hikmah yang lain. Terakhir mungkin diantaranya bangsa Arab ini bangsa yang fanatik, kesukuannya sangat luar biasa dibanding bangsa-bangsa yang lain. Fanatik banget sama sukunya. Mereka sangat fanatik sama sukunya. Bahkan kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, nanti kita akan dengar suku ini mereka adalah halif dari suku ini. Halif itu mereka seperti ada perjanjian antara dua suku, darah dia darah kami. Jadi kalau dia ditumpahkan darahnya, dia diusik, dia diganggu, kami satu suku tidak akan terima. Halif, dan itu dibatalkan sama Rasulullah. Kalian sudah disatukan dengan Islam, nggak usah ada sumpah-sumpah untuk setia membela suku ini suku itu lagi. Setialah dengan Islam, gitu ya. Digugurkan oleh Rasulullah SAW. Antum tahu ketika Nabi Muhammad SAW itu diserang, mau dibunuh. Kenapa Nabi Muhammad kok nggak? Kita pernah dengar berapa kali Rasulullah mau dibunuh, usaha atau upaya untuk pembunuhan Nabi Muhammad berapa kali gagal terus. Antum tahu Rasulullah ini sukunya apa? Bani Hashim. Bani Hashim ini Hashim bin Abdi Manaf. Jadi suku Quraisy itu ada 12 suku. Salah satunya suku keturunan dari Abdi Manaf. Ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, Imam Syafi'i itu leluhurnya. Ada lagi Bani Umayyah dan seterusnya. Kenapa kok nggak dibunuh aja Nabi Muhammad? Gampang kan ya? Upaya pembunuhan Nabi itu baru ada pertama setelah Nabi di Madinah. Yang kedua ketika Nabi mau hijrah. Sebelumnya nggak ada upaya pembunuhan Rasulullah. Kenapa? Satu, darah tumpah. Kalau Nabi Muhammad dibunuh, itu Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf, baik yang Muslim ataupun yang kafir, perang saling bunuh. Begitu. Jadi fanatik kesukuan itu kental banget. Makanya nggak akan pernah ada. Makanya upaya pembunuhan Nabi Muhammad saat Nabi mau hijrah di malam hari, Abu Jahal bilang apa? Usulnya Abu Jahal, yang bunuh jangan satu orang. Karena kalau satu orang yang bunuh diteliti, oh yang bunuh suku ini, suku itu akan diserang oleh Bani Abdi Manaf nanti. Makanya yang bunuh harus masing-masing suku mewakilin satu anak muda. Suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku. Jadi ketika Nabi dibunuh, yang bunuh siapa? Sekian suku, nggak bisa perang. Seolah sudah kesepakatan, tapi digagal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fanatik kesukuan ini hikmah diutusnya Nabi Muhammad di tengah bangsa Arab untuk menjaga Rasulullah SAW. Makanya ketika Nabi diboykot ya di tahun ke-7 Hijriah, nggak boleh jual beli sama umat Islam. Bani Hashim itu ada sejarahnya tuh. Nabi dan Bani Hashim dan Bani Muttalib bukan cuma yang Muslim, yang kafirnya pun ikut merasakan boykot itu. Semuanya ngerasain. Jadi bayangin kalau seandainya nggak ada fanatik kesukuan, udah habis Rasul dari awal dakwah. Dari awal dakwah sudah habis. Karena fanatik kesukuan itu akan membackup Nabi Muhammad di awal-awal misi risalah. Karena Nabi adalah ujian para nabi yang ujiannya paling besar. Jadi butuh satu hikmah yang melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik kenapa diutusnya Nabi di tengah bangsa Arab yang mungkin sebagian masih belum terkuak. Jadi itu udah paling sempurna. Diutusnya Nabi di tengah bangsa Arab itu udah pilihan Allah yang paling sempurna, yang kita kadang umat Islam tidak memahaminya. Karena dari itu kalau ada orang bertanya kenapa Nabi diutus dengan bangsa Arab, ingat firman tadi, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih paham, lebih ngerti di mana dia tempatkan risalahnya. Nggak mungkin kita lebih paham daripada Allah. Kenapa nggak mungkin kamu ente nggak ngerti? Ada hal besar, dan ini bukan Nabi ini dakwah bukan 100 tahun, 200 tahun, risalah ini sampai hari kiamat. Jadi ada hal yang Allah lebih paham daripada kita. Mungkin itu hanya sedikit analisa para ulama, apa yang berhasil mereka gali, begitu yang kemudian menjadi hikmah buat kita semuanya.
taslim kepada Allah. Dan mungkin satu hal yang perlu kita ingat, Islam menghapus perbedaan suku dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf ketika kita mengatakan, misalnya orang Betawi ngomong sama orang Jawa, atau orang Jawa ngomong sama orang Betawi, atau Jawa sama Sunda, ledek-ledekan suku, ya, ngeledek, dasar lu Betawi lu, misalnya, dasar lu Sunda lu, dasar Jawa lu, itu jahiliyah. Itu adalah kebiasaan sifat karakter orang-orang jahiliyah yang sudah dihapus sama Islam. Kita ini udah disatukan sama Islam begitu. Dan banyak maka dari itu hikmah daripada diutusnya. Udah itu hak Allah di dalam bahasa Arab. Selebihnya kita ini saudara. Mau Arab, mau Betawi, mau Sunda, jangan dipecah-pecah lagi. Karena itu memang kehendak para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perlu tahu hikmahnya. Insyaallah kita lebih taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin nggak pantas, itu kebodohan dan kealahan saya. Setelah ini apakah ada tanya jawab atau ditutup atau gimana? Mengatur acaranya dengan Allah maaf. Baik, sebelum acara ditutup doa oleh Habib, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah yang berkaitan maupun tidak berkaitan gitu ya. Mungkin bebas pertanyaannya, cuman kami harus batasi, artinya tidak banyak waktu yang berjalan. Silakan bila ada yang mau bertanya. Oh, baik. Apakah kita sebagai muslim di seluruh dunia ini punya kewajiban untuk mengagungkan bahasa, untuk mengagungkan kemuliaan negeri Arab dan bahasa? Lalu jika ada muslim lain yang tidak mengagungkan hal demikian, apa sikap kita terhadap sebagai muslim yang lain? Demikian lagi. Apakah kita harus sebagai muslim, adakah kita keharusan untuk mengagungkan bahasa atau bangsa Arab? Ini pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang ketika ada kesalahan di dalam Islam, Arab diserang. Ya, sebagian orang seperti itu. Jadi menghormati begini, orang Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti di kitab yang sama juga mengatakan, seseorang yang mencintai sesuatu pasti dia akan mencintai segala hal yang berhubungan dengan sesuatu tadi, pasti. Kita ambil contoh contohnya ada satu anak muda yang lagi demen sama satu gadis, contohnya, dan dia tinggalnya misalnya di mana, contohnya deh enak, di Garut misalnya. Ya. Ada satu anak muda yang demen sama gadis di Garut. Pasti dia kalau melihat kereta bis tujuan Garut, pasti dia kasihnya Garut, gue demen banget. Pasti segala hal yang berhubungan dengan Garut itu akan mengingatkan dia kepada kasihnya. Ketemu orang di jalan, dari mana Pak? Garut. Oh, Garut di mana Pak? Apapun yang berkaitan. Misalnya seorang anak muda yang suka sama seorang orang lain, dia akan begitu. Begitu juga Rasulullah SAW. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW itu sudah otomatis nggak akan perlu disuruh, dia akan mencintai segala hal yang berhubungan sama Nabi Muhammad dan mengagungkan segala hal yang berhubungan sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia setiap pakai sendal hanya mau pakai sendal jenis as-sabtiyah. Dia nggak pakai sendal yang lain, enggak. Kenapa? Nabi pakai ini mulu, sendal. Bahkan dalam satu perjalanan beliau pernah berteduh di bawah satu pohon. Ditanya, ini ngapain di pohon ini? Anda pernah lihat Nabi berteduh di bawah pohon ini? Sebegitunya mereka cinta sama Nabi. Apapun yang berhubungan dengan Nabi, mereka akan ikuti. Nanti kenapa kok doyan korma ajwa? Nabi paling suka korma ajwa. Begitu. Nah, itu udah otomatis. Apakah kita itu otomatis?
Apalagi Al-Quran memang memerintahkan kita. Dalam riwayat dikatakan ahibbul arabiyyah li thalatha. Ahibbul arabiyyah atau ahibbul arab li thalatha. Kata Nabi, cintailah bangsa Arab karena 3 hal. Li'anni arabi, karena aku bangsa Arab. Wal Quran arabi, Quran juga bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah fil jannah arabi. Adapun ada orang Arab yang berbuat masalah dan lain sebagainya, ya ini salah, jangan diikuti. Kita kan kadang-kadang karena menghormati bangsa Arab, jadi apapun yang dilakukan orang Arab kita benerin, enggak juga. Nah Abu Jahal kan orang Arab juga sama dibenerin. Kita hormatin Abu Jahal, enak dia. Ya kan orang Arab juga kagak mungkin, enggak begitu. Ada kias himari itu namanya barometer keledai seperti itu. Itu beda konteks begitu. Quran bahasa Arab. Jadi ketika Anda menyerang bahasa Arab, kayaknya ada kepentingan. Begitu. Ada tujuannya apa? Kalau misalnya ada kesalahan dari orang-orang Arab tertentu, serang orang Arabnya. Betulin apa yang salah dari dia. Nggak harus bawa ke suku begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu nggak suka orang yang saya bilang tadi itu jahiliyah. Orang-orang yang jangankan Arab, kita ngomong Sunda, Jawa, Betawi, Batak lo, itu aja berjahiliyah. Apalagi Arab lo, lebih parah lagi. Ini Quran syukurnya setiap hari bahasa Arab. Wah ini ngomong maaf bahasa Arab, selamat bahasa Arab sudah bahasa Arab. Ada satu keterangan mungkin ketika seorang Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, seorang Bilal bin Rabah dari kulit hitam dari Habasyah, ketika pernah ada satu masalah obrolan sama satu sahabat Nabi yang lain. Kemudian sahabat ini ngomong, ya benar meracin sauda, anak kulit hitam. Hai anak orang yang perempuan kulit hitam. Itu sakit hati itu namanya orang manusia. Ya Allah dikatain begitu. Kedengeran ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innaka rajulun fika jahiliyah. Innaka mar'un fika jahiliyah. Nabi bilang sama sahabat yang satu, ente masih punya ya sisa-sisa benih jahiliyah, buang semua. Masih ada sisa jahiliyah sama itu, buang. Ya, ke suku ngatain ini ngatain kita udah disatuin sama Islam. Jadi kalau maksudnya apakah kita perlu? Oh ya, guru kami Abu Yahya Hasan Ahmad Baharun selalu beliau mengatakan, kan kita di pondok wajib bahasa Arab. Kita ini selama saya mondok di Dakwah wajib bahasa Arab, dipukul ngomong bahasa Arab kita. Dan beliau mengatakan usahakan kalian berbicara bahasa Arab niat karena cinta sama Rasul dan ngikutin kata-kata yang keluar dari mulut Nabi. Ana itu keluar dari lisan Rasulullah. Ana, anta, hada, limada, itu semua kata-kata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian berbicara dengan mengikuti cara Nabi Muhammad bicara, setiap huruf kalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita sebagai orang Islam? Iya, kalau cinta nggak perlu disuruh, apalagi memang ada keterangan yang mengajarkan kita untuk seperti itu. Dan ketika kita diperintahkan untuk mengkaji Quran, mengkaji hadis, berarti kita disuruh untuk mengkaji bahasa Arab. Karena orang kalau tidak paham bahasa Arab banyak sekali kesalahan yang fatal. Penutup dari jawaban pertanyaan antum, ada satu orang yang antum bayangin, ada satu kitab namanya kitab Al-Qirtas fi Syarah Ratib Al-Attas. Kitab ini ditulis oleh datuk saya dari Ibu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kitab Al-Qirtas ini kitab yang mengurai menjelaskan susunan Ratib Al-Attas yang amalan suka dibaca sama para habaib itu. Di situ ada orang yang berusaha menerjemahkan kitab tersebut. Nah, di terjemahan itu beliau ketika bahasa Arab redaksinya tulisannya Al-Akabir, si penerjemah ini menulisnya apa? Dosa-dosa besar. Padahal bedanya tipis. Akabir itu orang-orang besar. Tapi kalau Al-Kabair itu baru dosa-dosa besar. Akabir sama kabair. Jannah, junnah, jinnah. Kalau melihat tanpa harokat itu hurufnya sama, jim, nun, ta marbutoh. Tapi dibacanya apa nih? Kalau jannah surga atau kebun, junnah pertahanan, perisai, benteng, jinnah jin atau gila. Ya, jadi jauh banget perbedaannya. Jannah, junnah, jinnah. Nah kalau dari itu perlu gak kita perlu banget, apalagi kalau ustadz itu katanya
Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan seorang ustaz, seorang yang biasa menyampaikan tausiah, kalau dia tidak bisa bahasa Arab, musibah buat umat Islam. Bagaimana dia mau menyampaikan hadis dan lain sebagainya, itu musibah buat umat Islam. Karena bisa banyak salah pemahaman nanti dia begitu. Dari sini kita bisa paham berarti bahasa Arab itu luar biasa, sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya buat para asatidz, buat penyampai tausiah. Jadi kita baca Quran dan baca hadis, tadabbur juga harus paham bahasa Arab. Ini harus suatu keharusan sebenarnya. Tapi bukan wajib bagi setiap individu, tidak. Kalau wajib nanti dosa semua kita nggak belajar bahasa Arab gitu ya. Minimal kita tahu makna secara garis besar. Kalau sholat tuh arti Al-Fatihah secara garis besar cukup udah. Nggak harus tahu secara harfiah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Bebas, Anda bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya kesempatan. Saya mau tanya, pernah belajar mendengar kisah Nabi bahwa penduduk surga itu bahasanya surga, bahasa Arab surga. Dan bagaimana kita kan di dunia itu tidak berbahasa Arab gitu. Ketika masuk surga, kalau memang langsung bisa bahasa Arab atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasanya ahli surga ya, subhanallah. Berarti bahasa Arab juga guru kami Al-Ustaz Hasan Al-Basri dari Jawa Timur mengatakan bahasa Arab ini bahasa tertua sebenarnya. Bahasa tertua dan bahasa yang abadi. Kenapa? Karena kita tahu kan di surga itu orang ngomong bahasa Arab. Manusia pertama di surga Nabi Adam, bahasa Arab juga. Ya, ketika Allah Subhanahu berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam al-asma dan seterusnya. Terus bagaimana nasib kita yang nggak bisa ngomong bahasa Arab nanti kalau juga itu sih gampang banget, nggak usah khawatir. Yang penting jangan benci bahasa Arab aja. Jadi antum sadar kan antum bisa bahasa Indonesia, siapa yang ngajarin itu? Subhana man antaq wa alham. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam salah satu karya itu mengatakan, Maha suci Allah, zat yang membuat kita ini bisa berbicara dan mengilhamkan kita. Kita itu bisa ngomong papa, mama, ngomong ini itu segala macam. Itu yang bikin kita ngucap siapa? Allah. Yang bikin kita bisa berbicara Allah. Yang memberikan kita pemahaman ini dan itu Allah. Sebagaimana Allah memberikan pemahaman itu kepada kita di dunia, di akhirat nanti seperti itu. Apalagi di kubur juga kan nanti malaikat langsung kan, nggak mungkin kita nyaman rabbuka. Saya kagak sempat belajar bahasa Arab, malaikat hafid kan bahasa Indonesia aja ngomongin kalau bisa. Itu dari al-taqah, Allah akan membuat kita berucap dengan amal-amal kita begitu. Itu hal yang mudah bagi Allah. Kalau ada orang belajar sebentar dikasih ilmu laduni Allah ya, ahli surga sebentar betul dikasih langsung semuanya paham gitu. Jadi puas-puasin kayak ngomong Betawi sekarang, nanti di surga habis bahasa soalnya. Nanti puas-puasin sekarang Betawi, Sunda, puas-puasin sekarang. Nanti di sana kita ketemu bahasa Arab, semuanya ngobrol bahasa Arab, asyik bahasa Arab. Ya harus كيف حالك؟ والله أنا أحد إخوانك شوف في مسجد بن زهرة ذكرتك هو أيوة كنا أول نجلس مرة في بحث علمي هذا نعم على حبيب فلان أستاذ فلان وما bahasa Arab. Si Udin, si Cimo, besar hilang sama bahasa itu hilang. Jadi nggak apa-apa. Yang penting dari sekarang kita baca Quran yang rapi, buat Allah gampang. Allah Taala. Nggak apa-apa, bebas. Oke, baik, kita kasih satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Silakan sebelum ditutup doa oleh Habib Muhammad. Boleh, ada yang bergelar bahasa Arab apa spesial bahasa dengan bahasa Arab itu pertanyaannya, silakan. Kalau nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Oh baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Habib. Allah. Nah, kebetulan tadi yang Habib katakan, alhamdulillah saya ada dari saya Ramadan Al-Buti. Namun saya sedikit melihat Habib, ada yang saya ingin tanyakan karena berkenaan dengan sirah nabawiyah.
semua hal tentang Nabi. Kita tahu kalau kita pakai siwak, pakai yang sunnah Nabi. Saya ingin tahu kenapa kita akan pakai cincin di kelingking kanan atau kiri. Saya suka lihat juga penjelasan itu dari Habib Abdul Qadir Ba'bud tentang gurunya Habib Umar, guru kita semua. Apa makna cincin itu kalau dibalik Habib? Gini. Ya betul. Itu aja Habib. Jawabannya ada di kitab itu. Bukan ya? Saya belum baca semuanya dulu. Oh iya, baca dah pelan-pelan. Karena 765 halaman. Iya. Emang tebal kitab dan bahasanya memang bahasa tinggi, itu bahasa ini banget ya, bahasa akademik banget. Bahasanya akademik banget tuh Syekh Muhammad Syekh Abdul Putih, bahasa akademik banget. Kalau antum bisa baca itu, antum bahasa Arabnya bagus banget berarti. Mumtaz berarti. Di kitab itu ada Rasulullah antum cari di Sulhul Hudaybiyah, cari situ. Di pembahasan tentang Sulhul Hudaybiyah, genjatan senjata antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy, kemudian bikin surat pernyataan dan Nabi menstempel dengan cincinnya. Jadi stempelnya bukan cincinnya, kan stempel Nabi kan Allah, Rasul, Muhammad gitu ya. Itu membabil adab sebenarnya, dari segi adab tuh. Sebenarnya Muhammad baca dari bawah, Muhammad Rasulullah. Ini juga banyak banget. Jadi sejarah, subhanallah, sejarah Nabi Muhammad itu subhanallah. Antum tahu, Rasulullah itu bukan cuma sejarahnya yang dipelajari, tapi kenapa Nabi pakai baju putih? Kenapa pakai imamah hitam? Kenapa sandalnya begitu? Semua itu bukan yang asal-asalan. Enggak ada gerak-gerik Nabi sedikit pun yang tidak ada maknanya, enggak ada. Al-Imam Al-Ghazali, tambahan sedikit ya sebelum kita bahas cincin, karena kaitannya sama cincin tadi. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam Asrarul Taharah, di situ beliau ketika menjelaskan apa ya, saya lupa masalah gunting kuku. Kita ini kan gunting kuku ada urutan. Coba gunting kuku gimana? Waduh, gunting kuku aja. Kalau Nabi Muhammad gunting kuku gimana? Oh, Nabi Muhammad itu orang yang gerak-geriknya punya makna, punya tertib. Mana duluan yang lebih baik? Maknanya apa? Ada tobet-tobet begitu Rasul. Sekecil apapun gerak-gerik Nabi Muhammad, apalagi cincinnya. Nah, Imam Ghazali ngasih gambar sebagai contoh, kita ini kalau gunting kuku, mulai dari telunjuk kanan. Rasulullah begitu. Nabi itu telunjuk kanan, jari tengah, kemudian jari manis, kelingking. Setelah itu baru kemudian ke kelingking kiri dan seterusnya sampai ke sini, jempol. Atau ada versi Imam Nawawi yang sedikit berbeda, kita jumpai di akhir. Kenapa? Kenapa kok telunjuk kanan dulu? Gitu ya. Karena kanan lebih mulia daripada kiri. Al-yamin afdalu minal yasar. Kenapa kok telunjuk? Karena telunjuk inilah jari yang bergerak ketika kita mengesahkan Allah di dalam sholat ibadah yang afdal. Asyhadu an la ilaha illallah, maka dia duluan. Dan begitu saja. Kenapa? Terus kanan karena lebih afdal, begini sampai sebegitunya. Nabi Muhammad waktu Fathu Mekah imamahnya hitam. Jadi Nabi itu kadang-kadang bajunya hijau, kadang hitam. Dan itu ada maknanya. Kenapa? Ini Fathu Mekah. Dalam peristiwa ini 360 patung harus ditumbangkan. Hitam itu punya makna. Putih sama hitam kan beda. Kalau putih kan suci, kalem, lembut. Kalau hitam apa? Tegas, nggak ada tawar-menawar. Kalau kuning happy, ceria. Ya. Safra launuha tasurrun safra tasurrun nadirin. Kuning itu tasurrun nadirin, bikin senang orang yang lihatnya, senang gitu, kayak terang gitu. Nabi pakai imamah hitam tuh karena ini momentumnya momentum perebutan kembali Ka'bah kota Mekah dan membumi hanguskan, membereskan berhala-berhala yang ada di situ. Apalagi cincinnya Rasulullah SAW. Jadi kenapa kok cincin Nabi Muhammad tulisannya Muhammad Rasul dari bawah? Muhammad Rasul Allah. Itu mengajarkan akhlak sama kita. Ya makanya kita kayak naruh Quran jangan dibawa. Itu nama Allah, ada asma Allah di situ dalam Allah. Nabi nggak mau masalah Muhammad Rasulullah, masalah Allahnya dibawa sampai sebegitunya. Kemudian kenapa dibalik? Karena memang stempel Nabi adalah cincinnya Nabi. Jadi kalau diginiin nih, nah itu kelihatan tuh stempelnya. Begitu. Ditambah lagi juga dibalik begini ini supaya tidak mengganggu kita saat kita sholat misalnya. Ya kan kita kalau sholat kan begini. Bayangin kalau begini cincinnya. At-tahiyyat kan main dah. Pakai begitu kalau di sholat sempat-sempatan gitu. Jadi kalau begini udah tutup selah udah, karena kayak ada
sejadah-sejadah yang gambar burung Ka'bah itu hilangin semua supaya nggak ganggu kekhusyuan sholat gitu ya. Yang lebih begini. Tapi kalau misalnya mau begini lebih begini ya nggak apa-apa. Kalau nanti mau begini nih saya nggak apa-apa. Cuma mau lihat sikonnya Ibu Husain. Nah Husain katanya cincinnya juga katanya agak ke atas, jari manis itu dari banyak macam-macam. Sahabat pun pakai cincin. Wah kata Allah. Antum lebih detail bisa dibaca di situ nanti. Apalagi udah ada PDF-nya enak banget tinggal cari Sulhul Hudaybiyah. Allah a'lam. Baik, mungkin kita bisa akhiri kajian ini dan mudah-mudahan kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin khusus untuk tentang Sirah Nabawiyah dan ya mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi bersama Habib insyaallah. Dan mudah-mudahan kami berharap kita bisa rutin di sini minimal sebulan sekali insyaallah. Dan jamaah setuju ya insyaallah ya. Oh alhamdulillah. Setuju gak nih kira-kira? Kurang keras soalnya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Habib bisa dijadwalkan sama Habib dan disetujui sama Habib. Mudah-mudahan sebulan sekali Sabtu Minggu ketiga kita bisa bersama-sama Habib Mautawi Al-Hadad. Untuk itu sebelum kita tutup kajian ini kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Habib. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma akhrij min qulubina kulla kadin ad-dunya wa kulla mahal al-khalq يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلون عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم حبب في قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم وحببنا إليه واجعله أحب الأشياء إلى قلوبنا بعد محبة الله تعالى. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علم منه ولم نعوذ من الشر كل عاجله وآجله ما علم منه ولم مستعانك البلاغ. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.